Widodo atau Wiji Tukul merupakan sosok sastrawan dan aktivis hak asasi manusia berkebangsaan Indonesia. Tukul, begitu sapaan akrabnya. Pasti terancam apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: lawan. Wiji Tukul, sastrawan Indonesia yang sempat booming karena kasus menghilangnya. Konon katanya misteri ini berlanjut hingga sekarang. Mari kita simak tentang biografi dan misteri tentang Wiji Tukul tersebut. Perjalanan hidup salah satu orang yang menjadi perlawanan rezim Orde Baru yang kita kenal dengan nama Wiji Tukul merupakan seorang aktivis hak asasi manusia yang kerap kali memperjuangkan hak-hak rakyat kecil di mana ada penindasan terhadap buruh. Disitulah Wiji Tukul hadir di garda terdepan untuk menjadi pembela. Selain menjadi aktivis, Wiji dikenal menjadi seorang sastrawan yang menciptakan beberapa puisi bernada perlawanan rezim Soeharto. Tapi sayangnya, Wiji Tukul dinyatakan hilang sejak masa pemberontakan Orde Baru di tahun 1998 dan keberadaannya masih menjadi misteri sampai sekarang. Wiji Tukul yang bernama asli Wiji Widodo lahir pada tanggal 26 Agustus 1963 di Solo, Jawa Tengah. Wiji merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Kemis Harjo Suwita dan Ibu Sayem. Keluarga tersebut hidup pas-pasan di pinggiran kota Solo dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bapak dari Wiji ini bekerja sebagai tukang becak, sedangkan ibunya berjualan ayam bumbu dengan penghasilan yang tidak seberapa. Wiji memiliki ciri-ciri yang khas, yakni beliau bertubuh kurus, bertinggi sedang, dan rambut ikal yang menjuntai. Selain itu, Wiji dikenal tidak bisa melafalkan huruf R atau cadel. Meskipun Wiji Tukul itu hidup dengan kesederhanaan, beliau memiliki bakat terpendam yaitu di bidang kesenian. Sejak kecil, Wiji pandai sekali menulis puisi dan mempunyai ketertarikan untuk menekuni dunia teater. Setelah lulus sekolah dasar, Wiji tanpa ragu meneruskan pendidikannya ke jenjang SMP, yakni di SMP Negeri 8 Solo. Tetapi karena keterbatasan ekonomi pada saat Wiji duduk di bangku SMP, Wiji menjalani beberapa pekerjaan serabutan untuk membantu ekonomi keluarganya, seperti berjualan koran, pengamen puisi, dan juga menjadi calo dari karcis bioskop. Pada saat menjalani pekerjaan menjadi calo bioskop ini, jarang-jarang Wiji menyisakan satu karcis untuk membahagiakan adiknya. Setelah selesai menjalani pendidikan di SMP, Wiji melanjutkan sekolahnya di Sekolah Kerawitan Indonesia dengan mengambil jurusan tari. Dan pada saat beliau SMA, Wiji bergabung pada sebuah komunitas teater yang bernama Bengkel Teater. Komunitas ini diasuh langsung oleh sastrawan Indonesia yang sedang populer di masa itu, yaitu W.S. Rendra. Disinilah Wiji mulai aktif berkarya dan menemukan bakatnya di dunia kepenulisan, hingga ada salah satu senior yang menyukai Wiji, dan kemudian memberikan semacam nama panggung untuknya, untuk merubah namanya dari Wiji Widodo menjadi Wiji Tukul, di mana dalam bahasa Jawa itu memiliki arti biji yang bertumbuh. Selama SMA perekonomian, Wiji Tukul semakin memburuk, sehingga beliau memutuskan
untuk putus sekolah. Wiji pun berkata kepada adiknya yang bernama Wahyu, "Dek, Bapak sudah tua. Sekarang sudah tidak kuat narik becak lagi. Sekarang aku yang cari duit. Kamu sekolah yang serius," pesan Wiji kepada adiknya. Setelah putus sekolah, beliau bekerja sebagai tukang pelitur di toko kayu. Meskipun masih berusia belia, Wiji tidak pernah menjalani kehidupan semacam anak-anak pada usianya. Wiji harus banting tulang untuk mendapatkan uang tambahan demi sesuap nasi. Tapi, kehidupan keras yang ia jalani ini perlahan membuat jiwa Wiji bergejolak. Wiji terus menulis beberapa puisi sebagai luapan emosi, sedih, bahagia, bahkan pemberontakan. Selain menjadi pelitur kayu, Wiji sempat beberapa kali berganti profesi sebelum pada akhirnya Wiji memutuskan menikah pada tahun 1989. Wiji Tukul menikah dengan seorang gadis yang ia kenal di komunitas teater. Gadis itu bernama Siti Diah Sudira yang biasa dikenal dengan Sipon, dan pada saat itu Sipon bekerja sebagai buruh. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 2 orang anak. Anak pertamanya adalah seorang anak perempuan yang diberi nama Fitri Ngantiwani, dan anak keduanya adalah seorang anak laki-laki yang diberi nama Fajar Merah. Meskipun sudah berkeluarga, Wiji tetap aktif menulis. Beliau suka membaca buku dan belajar secara otodidak. Awalnya, Wiji menulis hanya untuk melampiaskan emosinya ketika melihat keadaan sekitar. Tapi, ternyata puisi-puisi yang ditulis ini mampu membakar semangat orang lain. Bahkan karena terlalu bagusnya, puisi Wiji yang bernada protes ini membuat pemerintah jadi was-was. Hal ini pertama kali dirasakan Wiji saat Wiji tampil di pentas kemerdekaan. Setelah dibacakannya puisi Wiji Tukul di depan khayalak banyak dengan bertema sarkasme kepada pemerintah, seketika Wiji langsung dibawa ke kelurahan untuk dimintai keterangan secara lanjut, dan Wiji dilarang untuk menulis puisi bertema pemberontakan lagi. Karena pada saat itu, memang Indonesia dalam kondisi pengekangan segala sesuatu yang dianggap membahayakan tahta pemerintah dapat langsung dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi berbeda dengan Wiji Tukul, dia sama sekali tidak takut. Semakin dipaksa bungkam, Wiji semakin menyuarakan ketidakadilan di sekitarnya. Hal itu terbukti pada saat Wiji Tukul terjun ke dunia aktivis pada tahun 1992. Untuk memberikan advokasi pada kaum miskin dan juga para buruh. Dan diketahui pada tahun 1995, Wiji menemani para buruh PT Sirtex untuk mendapatkan haknya karena demonstrasi para buruh pada saat itu adalah menuntut kenaikan upah pekerja, di mana mereka hanya diberikan 1.600 sehari, dan jumlah ini sangat jauh dengan jumlah minimum pada saat itu yang senilai 2.600. Dan selain itu, Wiji dan juga teman-temannya menerima laporan adanya ketidakadilan pada buruh seperti lembur tidak dibayar, buruh wanita hamil mengalami keguguran, dan beberapa buruh lainnya mengalami sakit pernapasan akibat serat tekstil dikarenakan lemahnya keamanan kerja di perusahaan tersebut. Dan hal itu bertolak belakang dengan kondisi perusahaan yang berhasil meraih untung dari hasil penjualan pada saat itu. Dan pada saat menjalankan aksi demo tersebut, aparat yang mengetahui keberadaan Wiji tanpa basa-basi langsung mengejar Wiji. Wiji yang mengetahui bahwa dirinya dikejar oleh aparat, dia berusaha bersembunyi di kuburan. Tapi sayangnya, tidak lama Wiji bersembunyi, Wiji berhasil ditangkap oleh aparat. Wiji kemudian ditendang, dipukuli, dihantam sampai mengakibatkan luka parah di bagian mata. Setelah itu, Wiji baru dilepaskan. Setelah dilepaskan oleh aparat, mata kanan Wiji yang terluka itu tidak kunjung sembuh, dan akhirnya Wiji berinisiatif pergi ke dokter untuk mengetahui kondisi matanya, dan ternyata Wiji didiagnosa cedera pada retina mata yang sudah parah. Bahkan terlalu parahnya retina beliau hampir lepas dan hampir buta. Dan pada saat itu dokter menyarankan untuk segera dioperasi. Pada saat mengetahui biaya operasi yang memang tidak murah, Wiji ragu untuk melakukan operasi. Tetapi
Dengan kebaikan hati para teman-teman aktivis, Wiji menggalang dana sukarela untuk operasi mata di salah satu rumah sakit di Yogyakarta. Namun, setelah biaya operasi Wiji terkumpul, dokter tiba-tiba menggratiskan semua biaya operasi Wiji Tukul. Dan setelah kejadian itu, Wiji sama sekali tidak kapok, melainkan Wiji semakin aktif terjun ke dunia politik. Wiji diketahui menjadi pengurus PRD atau Partai Rakyat Demokratik. Dan di partai inilah beliau aktif menyuarakan penghapusan undang-undang politik yang hanya menguntungkan pemerintah dan antek-antek yang sepihak. Namun, segala aktivitas yang dilakukan oleh partai ini dianggap melawan rezim Orde Baru. Sehingga terjadinya kerusuhan di Solo pada tanggal 27 Juli 1996. Disinilah para anggota partai dan petingginya ditangkap oleh aparat dan lagi-lagi menggunakan kekerasan. Tetapi untungnya Wiji Tukul berhasil menyelamatkan diri dari kejaran para aparat. Dan sejak pada saat itu, Wiji menjadi salah satu orang yang paling diburu oleh aparat karena keberaniannya melawan pemerintah. Pada saat itu, Wiji melarikan diri dari rumahnya untuk menghindari para aparat. Juli 1996, Wiji melarikan dirinya diantaranya itu ke Yogyakarta, Jakarta, Bekasi, dan kota-kota lainnya dengan melakukan penyamaran karena dirasa keadaan Pulau Jawa sudah tidak aman. Akhirnya, Wiji melarikan diri ke Pontianak, Kalimantan Barat ke rumah temannya yang bernama Thomas. Atas bantuan Thomas, Wiji pun mendapatkan identitas palsu atas nama Paulus yang terdaftar sebagai warga di Sungai Ambawang. Setelah beberapa hari tinggal di rumah Thomas, karena masih dikejar oleh aparat kepolisian, akhirnya Wiji memutuskan berpindah ke rumah temannya lagi, yang bernama Martin Siregar. Pada saat tiba di rumah Martin, istri Martin sempat bercuriga karena gerak-gerik Wiji yang kaku seperti orang yang diburu. Tetapi pada akhirnya, si istri Martin diyakinkan oleh Martin bahwa Wiji hanya seorang yang merantau dari Solo, tetapi kecopetan dan meminta pertolongan. Pada akhirnya, Wiji diizinkan oleh istri Martin untuk tinggal di rumahnya beberapa waktu. Selama Wiji melarikan diri, Wiji tidak tinggal diam, dia tetap menciptakan dan menuliskan sebuah puisi pro-demokrasi. Setelah beberapa bulan berada di Kalimantan, Wiji Tukul memutuskan kembali ke Jakarta pada bulan Maret 1997 dan di sana lagi-lagi Wiji kembali aktif dalam partai PRD tersebut. Tetapi di sini beliau langsung menjabat sebagai ketua divisi propaganda yang bertugas untuk membuat pamflet di mana dia menyuarakan ketidakadilan Bapak Soeharto, dan dari sinilah aparat sudah memulai menemukan keberadaan Wiji Tukul dan kembali memburunya. Setiap aktivis yang ditangkap selalu ditanyai di mana keberadaan Wiji Tukul sekarang. Disitulah teman-teman Wiji Tukul mulai menyadari bahwa Wiji Tukul adalah sasaran utama para aparat. Tetapi Wiji Tukul selalu berhasil melarikan diri dan selamat. Dan pada bulan November 1997, Wiji Tukul sempat kembali pulang lagi ke Solo untuk merayakan ulang tahun anak bungsunya. Di sana, beliau melepas rindu dengan keluarga kecilnya itu, tetapi sayangnya, beliau tidak bisa lama-lama tinggal di Solo karena masih diburu oleh aparat. Beliau berjanji kepada istrinya akan pulang lagi ke Solo tahun depan pada ulang tahun anak pertamanya. Akhirnya, dengan terpaksa istri Wiji melepaskan kepergiannya, dan ternyata semenjak pada hari itu, Wiji tidak pernah kembali ke rumah. Pada bulan Mei 1998, di mana pada saat itu aktivis dan para mahasiswa menuntut Presiden Soeharto untuk mundur setelah 32 tahun menjabat seperti yang diketahui. Kerusuhan tersebut sangat parah hingga kekerasan terjadi di mana-mana. Aksi unjuk rasa tersebut diawali oleh mahasiswa dari daerah-daerah yang kemudian berlanjut di Jakarta. Dan pada tanggal 13 Mei 1998, lebih dari 6.000 mahasiswa melakukan long march menuju ke gedung DPR MPR. Namun, langkah mereka terhenti di depan kantor wali kota Jakarta Barat, di mana aparat gabungan TNI Polri memblokade rombongan
aksi paksa itu. Para demonstran yang tidak diterima ini menduduki jalan-jalan utama Jakarta. Hingga akhirnya di hari itu, ketika jam menunjukkan jam 5 sore, hampir seluruh demonstran kembali lagi ke kampus Trisakti. Tetapi kembalinya para demonstran itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum aparat yang tiba-tiba memberondong bertubi-tubi tembakan ke arah demonstran. Dan penembakan ini terhenti pada jam 8 malam yang sudah merenggut 4 orang mahasiswa Trisakti. Di detik itu pula, akhirnya para demonstran tersulut emosi dan akhirnya terjadi kerusuhan besar-besaran. Dan kerusuhan ini berlangsung sampai 15 Mei 1998 yang mengakibatkan berbagai gedung toko hancur. Kerusuhan ini juga mengakibatkan 1.000 orang meninggal, ratusan orang luka-luka, dan hilangnya aktivis HAM, salah satunya ialah Widji Tukul. 3 bulan sebelum kerusuhan Mei, Widji Tukul ini sempat menelepon istrinya, di mana dia mengatakan keadaan untuk mendaftarkan anaknya les bahasa Inggris, dan percakapan tersebut adalah tanda terakhir yang mengisyaratkan Widji masih hidup. Setelah istrinya dihubungi ini, keadaan Widji Tukul menjadi simpang siur. Tidak tahu pastinya Widji ada di mana. Kawan-kawan aktivis mengira Widji Tukul bersembunyi dengan aman di rumahnya atau di rumah keluarganya. Begitupun istrinya yang mengira bahwa Widji Tukul aman bersama teman-temannya. Tetapi semua salah. Dugaan Widji tidak bersama keluarganya ataupun bersama temannya. Dan di akhir tahun 1998, orang-orang pun mulai mencari keberadaan Widji Tukul, tetapi tidak kunjung membuahkan hasil. Hingga akhirnya di awal tahun 2000, seorang sahabat baiknya Widji yang berkebangsaan Belanda bernama Jaap Erkelens mulai melontarkan kabar di media massa bahwa Widji Tukul telah hilang. Jaap Erkelens ini mulai bertanya pada Direktur Kompas perihal keberadaan Widji Tukul sampai akhirnya pada 18 Februari 2000 surat kabar Kompas memuat berita yang ditulis oleh Jaap Erkelens dengan judul "Di mana Widji Tukul?". Setelah diterbitkan, Erkelens ini mendapat surat tanggapan atas nama Hari Murtadi dengan alamat di Depok yang menyebutkan Widji masih hidup dan sedang bersembunyi tetapi dalam keadaan sakit parah dan membutuhkan uang. Setelah Erkelens mengirim surat balasan dan mendatangi lokasi menuju ke alamat tersebut, ternyata nomor rumah tidak terdaftar dan tidak ada penduduk yang bernama Hari Murtadi. Sudah jelas bukan kalau surat itu adalah surat palsu. Akhirnya, Erkelens memutuskan menelpon istri Widji Tukul yaitu Sipon dan mengabari kalau Widji Tukul resmi hilang karena 2 tahun tidak ada kabar dan tidak ada yang tahu keberadaannya. Pada awalnya, Sipon ini tidak percaya, beliau masih bersikeras bahwa Widji Tukul masih hidup. Tetapi, semakin tidak adanya kabar dan atas saran-saran teman Widji, akhirnya Sipon melaporkan Widji ke Kontras, Komisi Orang Hilang dan Korban Tindakan Keras. Setelah dilaporkannya kasus Widji ini, mulailah beberapa laporan Setelah dilaporkannya kasus Widji ini, mulailah beberapa laporan perihal keberadaan Widji ini, di mana pada tahun 1999 Kontran menerima laporan menemukan mayat di Pulau Kelapa. Kepulauan Seribu tidak lama dari itu para aktivis langsung pergi ke sana untuk memastikan. Namun, dari sejumlah mayat yang ditemukan di sana, tidak ada jasad dari Widji Tukul. Dan memang, sejak kerusuhan 1998, Pulau Seribu dikenal sebagai pulau pembuangan mayat aktivis, beberapa dari mereka yang dihabisi oleh aparat, lalu dibuang ke Pulauan Seribu. Beberapa tahun tidak ada titik terang, hingga akhirnya di tahun 2001 ada laporan Widji Tukul ditemukan hidup di Banten. Lagi-lagi, tim aktivis pergi untuk memastikan laporan tersebut, tetapi sayangnya laporan tersebut tidak benar. Orang yang dimaksud ini bukanlah Widji, tapi memang mirip dengan Widji. Kemudian pada tahun 2006, Kontras menerima laporan dari seorang yang sempat melihat, tetapi pada akhirnya laporan tersebut tidak valid
karena pelapor sendiri mengalami gangguan jiwa. Diduga tidak hanya Widji Tukul saja yang hilang, tetapi 13 aktivis lainnya karena diculik oleh aparat. Dan kasus ini kemudian menyeret nama-nama besar yang diduga membentuk tim khusus yang dinamai tim Mawar untuk melenyapkan para aktivis. Dan keberadaan Widji Tukul sampai sekarang masih menjadi misteri. Apakah dia masih hidup? Kalau masih hidup, di mana dia sekarang? Atau justru sudah meninggal? Dan kalau sudah meninggal, di mana tempat beristirahat terakhirnya? Dan sayangnya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu menjadi hutang pemerintah yang tidak kunjung dijawab. Semoga pengakuan negara atas dosa besar ini menjadi angin segar atas keadilan yang bisa ditegakkan seadil-adilnya.